Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Alia Rizka. Untuk di video kali ini aku mau bahas tentang bagaimana caranya atau tips untuk cepat hamil. Dan aku kali ini akan bahas secara detail. Jadi jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe channel YouTube aku serta share ke sosial media yang kalian punya biar channel YouTube aku semakin berkembang. Dan jika kalian pengen curhat atau pengen bertanya seputar promil, bisa DM melalui Instagram yang ada di akhir video nanti, atau bisa komen di kolom komentar. Tapi antri ya, karena banyak banget, jadi harap antri lebih cepat di DM sih. Oke, aku langsung lanjut aja ke videonya. Nah, sebelumnya memang aku sebenarnya udah pernah bahas tentang promil ya. Dan itu pengalaman pribadi aku. Tapi untuk kali ini aku akan bahas secara detailnya gimana caranya dan bagaimana tips-tipsnya untuk supaya cepat hamil. Nah, kenapa aku kali ini mau bikin lagi seputar promil? Karena memang masih banyak banget yang pada DM di Instagram ataupun tanya di kolom komentar mengenai promil, padahal emang aku udah pernah jelasin sebelumnya tapi mungkin kurang detail ya. Jadi kali ini aku bakal bahas secara detail, insya Allah akan bermanfaat buat kalian. Mungkin ada beberapa temen di sini yang udah bilang kalau aku udah berhubungan nih dengan pasangan aku secara intens, tapi kenapa ya nggak kunjung hamil juga gitu, padahal berhubungannya udah intens gitu. Nah, mungkin trik dan tips aku kali ini nanti ini bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian ini. Nah, untuk cara yang pertama adalah lepas semua alat kontrasepsi. Nah, ya iyalah, kenapa sih harus lepas alat kontrasepsi? Ya kan kita mau hamil, jadi masa iya mau pakai alat kontrasepsi, ya kan? Kan kita tahu sendiri kalau alat kontrasepsi itu gunanya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Khususnya buat ibu-ibu nih yang pakai KB-nya itu KB suntik ya. Kenapa? Karena KB suntik itu nanti selepas kita lepas KB suntik itu akan butuh waktu kurang lebih 9 bulan untuk tubuh kita itu kembali subur ya. Banyak tuh yang tanya, Kak, kenapa sih aku udah lepas KB 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, tapi kok masih juga nggak hamil, padahal udah lepas KB nih. Nah ya karena ada hormon dalam tubuh kita ini masih dalam tahap penyesuaian untuk kembali ke posisi yang normal ya, kembali ke posisi yang semula, subur kembali ya. Jadi ada yang butuh waktu lama dan ada yang butuh waktu sebentar, tergantung dari uh, diri kita masing-masing gitu ya. Ada yang cepat, ada yang lama. Jadi ya harap maklum gitu ya kalau misalnya udah copot KB tapi masih belum juga hamil. Kenapa? Ya itu karena hormonnya masih dalam tahap penyesuaian. Nah, tips yang kedua ini adalah jangan stres. Kadang ada nih yang nanya, aku udah nikah lama nih, udah nikah beberapa tahun, udah nikah segini bulan, tapi kok belum hamil juga, gitu. Ujung-ujungnya apa? Stres ya. Akhirnya karena terpatok akan kapan hamil, jadi stres deh, pikirannya stres, mikirin mulu gitu ya. Nah, itu tuh penyebabnya juga kenapa nggak kunjung hamil. Nih, gini nih ibu-ibu, bapak-bapak nih ya. Eh, bahwa dalam suatu hubungan ya, dalam berhubungan suami istri itu nggak melulu hanya untuk mendapatkan keturunan ya, tapi untuk mendapatkan kepuasan. Hal kepuasan ini nggak bisa didapat kalau misalkan keduanya ini stres atau salah satu dari pasangan ini stres. Karena nanti ujung-ujungnya itu akan mengganggu hormon reproduksi dan akhirnya mengganggu juga kepada produksi sel telur dan sel sperma gitu. Nah, tips yang ketiga adalah mengetahui masa subur. Ini penting banget ya. Nih yang belum tahu cara menghitung masa subur, aku pernah buatkan videonya. Ada dua caranya. Yang pertama, bagaimana cara menghitung masa subur dengan haid tidak teratur, dan yang kedua, bagaimana cara mengetahui masa subur, menghitung masa subur dengan haid yang teratur. Kalian bisa lihat dulu ya, lihat dulu gimana cara hitungnya, oke? Nah, tujuannya apa nih? Kok kita harus mengetahui masa subur terlebih dahulu sebelum berhubungan ya? Jawabannya adalah supaya tepat sasaran.
Banyak nih yang nanya, Kak, kenapa sih aku udah berhubungan tiap hari ya, berkali-kali setiap hari, 2, 3 kali sehari, tapi kenapa kok nggak kunjung hamil juga gitu? Ya karena waktunya yang kurang tepat gitu. Terus nih yang gak kalah ditanya banyak banget ya, aku dapat banyak banget pertanyaan ini. Kak, kalau misal aku berhubungan setiap hari, itu peluang keberuntungan untuk aku hamil itu lebih tinggi atau enggak? Kalau saya pribadi itu nggak terlalu setuju ya dengan statement itu. Kalau tiap hari berhubungan itu peluang hamilnya kan lebih tinggi, itu aku nggak terlalu setuju. Kenapa? Karena kualitas sperma nih, kualitas spermanya jelas tidak baik. Dalam artian memang ya, produksi sperma itu, pembentukan sperma itu terjadi setiap harinya. Tapi kualitas dan jumlahnya ini tidak sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan gitu. Karena ya si sperma ini butuh waktu 2 sampai 3 hari untuk dia benar-benar matang dengan hasil sperma yang bagus nih kualitasnya dan dengan jumlah yang cukup banyak. Jadi kalau tiap hari berhubungan mungkin ada peluang juga sih untuk dia hamil, cuma peluangnya kecil ya karena ya itu mengingat spermanya itu belum benar-benar mateng gitu kan. Jadi kayak lebih ke percuma gitu ya, belum matang udah keluar, belum matang udah keluar. Jadi kita tunggu aja sampai si sperma matang itu 2 sampai 3 hari. Jadi kita kira-kira berhubungan badan itu 1 minggu, 2 atau paling banyak 3 kali. Nah, lalu tips yang keempat ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan saat kita sedang berhubungan ya. Yang pertama adalah posisi ya. Posisi menentukan prestasi. Perlu diingat dulu nih, aku bahas kayak gini, bahas tentang posisi ini konteksnya tuh edukasi ya, bukan atau jangan mengarah ke yang lain gitu ya. Perlu diingat nih, disclaimer dulu nih. Karena saya juga pernah nih dapat pertanyaan-pertanyaan model begini. Kak, kalau misal aku pakai posisi begini, pakai posisi yang begitu, itu bisa cepet hamil nggak sih? Gitu. Oke, posisi yang paling tepat sebenarnya adalah posisi yang klasik ya. Posisi yang klasik itu yang wanita di bawah, pria di atas gitu. Kenapa ya? Karena dia dapat membantu penyaluran si sperma untuk mencapai ke sel telur dengan lebih cepat dengan adanya gaya gravitasi. Lah kah harus banget ya dengan posisi klasik ini terus gitu? Ya nggak juga sih, nggak juga, ya terserah aja mau gimana posisinya. Cuma nanti pas kalau misal emang udah mau keluar si spermanya itu, ambillah posisi klasik ini nih. Ya karena itu bisa membantu mempercepat si sel sperma mencapai sel telur. Nah, hal yang harus diperhatikan lagi selanjutnya adalah waktu berhubungan yang tepat. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kondisi sperma yang paling optimal ini terjadi pada pagi hari. Tapi sebenarnya menurut saya juga nggak masalah juga sih kalau misal mau siang, mau pagi, mau malam, mau sore, terserah aja. Yang penting kalau misal setelah berhubungan ini si istri jangan langsung berdiri, jangan langsung bangun, apalagi langsung beraktivitas berat. Usahakan untuk tetap rebahan, untuk tetap tidur ya, supaya sel sperma ini bisa masuk secara optimal ke sel telur. Kemudian hal selanjutnya yang harus diperhatikan juga adalah nih untuk bapak-bapak ini ya, jangan ejakulasi terlalu sering. Ya kayak yang saya tadi bilang ya Pak ya, jangan tiap hari juga keluarnya karena sperma ini butuh regenerasi nih, jangan keluar tiap hari gitu. Nah, kemudian nih buat bapak-bapak lagi nih yang khususnya masih merokok ya. Yuk, Pak. Stop dulu merokoknya kalau mau istrinya hamil. Ya, usahakan stop merokok, stop alkohol, makan makanan yang bergizi seimbang, olahraga teratur, kemudian konsumsi asam folat, vitamin D, vitamin E untuk penyubur sel telur, sel sperma gitu. Nah, tips selanjutnya adalah tentang pola hidup sehat. Jadi buat
suami, buat istri, mulailah untuk makan makanan jangan sembarangan ya. Mulai makanan yang bergizi seimbang kayak sayur hijau, kemudian karbohidrat, ada vitamin, ada kalsium, kemudian kurangin tuh yang namanya lemak-lemak jahat itu dikurangin. Nah, ini nih harus dicatat ya untuk ibu-ibu, jangan males buat minum susu. Ya, jangan takut gendut kalau misal katanya aku habis minum susu ini kok gendut ya gini gini, gini. Jangan jadi alasan bu. Nih yang belum nonton video promil aku makan apa aja sih untuk promil dan cepat menghasilkan keturunan dan cepat hamil nih ya. Kalian lihat di sini ya. Promil aku makan apa aja, gimana caranya dalam 2 bulan aku bisa langsung hamil. Kemudian cara yang selanjutnya, jika semua tuh cara dari cara pertama tadi sampai berapa tadi 6 atau berapa ya itu udah dilakuin semua nih ibu-ibu bapak-bapak udah dilakuin semua tapi nggak kunjung hamil juga, ini gimana gitu ya. Yuk langsung cek konsultasi ke dokter kandungan, terutama buat yang udah nikah kurang lebih 1 tahun bahkan lebih. Ini wah wajib banget nih ke dokter kandungan untuk cek konsultasi. Dan cara yang terakhir nih ya, cara yang terakhir nih yang paling utama sebenarnya adalah berdoa. Ya, berdoa karena kita udah berusaha semaksimal mungkin. Tidak ada salahnya kita berusaha ya. Dibarengin dengan berdoa, berikhtiar ya. Karena semua rezeki udah ada yang ngatur, kita tinggal pasrahkan aja. Jangan lupa tapi tetap berusaha. Oke, jadi itu aja ya tips cara dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa tunggu video-video aku berikutnya. Yang belum nonton video-video aku tentang kehamilan, tentang promil, tentang baby sharing, bisa dicek di playlist tuh banyak banget. Jadi kalian nggak perlu tanya-tanya lagi, bisa nonton semuanya. Insya Allah lengkap ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.